Selamat datang di Ngobrol Pasar Ikan, podcast yang ngebahas isu-isu seputar perikanan. Bersama saya Elsa dan juga Naufal sebagai host kalian pada saat ini. Di episode kali ini, kita akan ngebahas tentang manajemen pasar ikan lokal. Gimana sih cara menjaga pasar ikan ini biar gak cuma ramai, tapi juga efisien dan bersih. Kali ini, kita akan kedatangan teman-teman kita dari jurusan manajemen. Nah, untuk teman-teman boleh bergabung ke podcast ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai podcast ini, kabarnya kita kenalan dulu nih. Untuk rekan-rekannya, boleh kenalan kan? Halo, saya Ikan Fitri. Halo, saya Dim yang pertama. Nah, teman-teman, udah kenal kan? Jadi, pada kesempatan kali ini nih, Kak, kami mau bertanya sama Kakak nih. Menurut Kakak, jenis ikan apa aja sih, Kak, yang dijual di pasar ikan lokal? Untuk jenis ikan yang dijual di pasar lokal itu biasanya seperti ikan kakap merah, ikan layu, ikan batu, ikan hiu, dan masih banyak lagi tergantung dari hasil tangkapan nelayan pada hari ini. Nah, terus menurut Kakak nih, gimana sih, Kak, cara mereka untuk menjaga kualitas dari ikan tersebut biar tetap kualitas segar? Nah, pertanyaannya bagus nih Kak. Ikan memang cepat sekali mengalami perubahan bentuk. Jadi, penjual biasanya menaruh ikan itu di ruang es agar ikan tetap segar dan bisa diperjualkan di hari berikutnya. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak, menurut Kakak, bagaimana cara pedagang tersebut menentukan harga ikan ini? Apakah mereka menentukan harga ikan itu berdasarkan jenis atau ukuran ikan? Itu tergantung, soalnya ada yang sama-sama satu jenis tapi berbeda ukuran itu juga berbeda harga. Tapi lebih menonjol ke berbeda jenis. Terus menurut Kakak sendiri nih, kira-kira berapa sih kuantitas harga pasaran ikan di pasar ikan lokal? Untuk pasaran itu tergantung dengan tangkapan nelayan. Semakin banyak ikan yang didapat nelayan, maka semakin murah harga yang didapat. Tapi jika ikan yang dapat sedikit, maka tergantung harga. Tergantung cuaca juga. Begitu ya, Kak. Kira-kira nih, Kak, Kakak semua kan bisa nih jawab pertanyaan dari kami. Kakak ini dapat informasi tersebut secara detail itu dari mana? Kami sudah terjun langsung ke lapangan dan bertanyakan langsung ke pedagang. Seperti itu ya. Kami di wawancara ya Pak ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Suhardi. Kan kalau seandainya hari ini dijual, kalau nggak habis kan otomatis kan disimpan, dikasih sedikit, dalam ini dalam serpong, diulang lagi, baru terus. Untuk harga untuk menentukan sesuai ukuran atau sesuai jenis? Sesuai jenis ikan ya. Jenis ikannya kayak ikan ini kan, itu sesuainya harganya 20.000 satu kilo. Kalau kita beli itu kan harganya kan naik gitu, ada yang 50, ada yang 55 kan. Jadi otomatis kita jual harganya keuntungan namanya dari pandai kita kan, skill kita jualan kan, kita jual 60, kita jual 55, 70 kan, kan dari ikannya. Ada juga yang murah ada ikan yang sisi itu sendiri itu kan, itu harganya 1 kilo itu sudah beli sini 10.000. Untuk harga ikan itu yang dapat jual pasarannya Itu deh, harganya itu kalau musim ikan harganya murah, kalau kebajikan ikan itu harganya murah tuh. Kalau ikannya lagi kayak gini mahal dijual karena nelayan tahunya kan harganya turun naik harga ikan itu. Jadi enggak seterusnya harganya turun menurun. Jadi waktu banjir ikannya banyak itu harganya murah. Sekarang kan ikan lagi samping tuh, ada ikan mahal kita beli sama nelayan. Kasihan minyaknya deh, pokoknya kan. Kita berangkat subuh tuh, jam 4, jam 5 kan. Yang hujan di laut kan, ada. Kadang dapat ikannya 5 kilo kan. Kan kalau aja nggak banyak kan, pulang-pulang. Jadi kita bantu nelayan.
itu jangan sampai dia nggak dapat beli minyak atau beli beras gitu kan. Bantu harganya. Harganya kan luca itu kan ibarat luca ya, ibarat ikan kerong itu kan. Harganya kan kalau 15.000, kalau ikan nggak ada kan kita bikin 17.000. Jadi kita bisa jual 25. Gitu kan. Kayak selenge itu kan kalau memang nggak ada ikannya itu kan itu harganya 1 kilo itu 15.000. Kalau musimnya banjir itu harganya cuma 5.000, 2.000. Bisa-bisa satu kilo itu 1.000 rupiah. Dan selenge itu bisa-bisa dibagiin aja kalau banjir. Nggak beli. Karena abang itu sering bagi. Sampai ke unit belakang, rawa makmur sering bagi. Pakai mobil putih. 1 piber ini, 2 piber. Sering anak-anak kos yang minta. Itu harga ikan yang murah itu cuma 1.000 1 kilo. Ikan yang banyak sisi itu kan ibu-ibu sering kan. Jadi kalau sekarang ini nggak bisa, harganya udah disisi, udah dibersihin, itu harganya 10.000 per kilo. Dititipkan Pak. Ya kalau dititipkan, kita kasihin ke nelayan. Nelayan kan sendiri kan. Kalau namanya kan sendiri kan, kalau pulang tahunya duit kan. Ikan nggak ada tahunya duit. Anak mau jajan. Itu kan. Kalau kita nggak bantu nelayan, susah kan. Kayak gitu. Apalagi minyak sekarang kan langka. Belinya kan pakai kartu nelayan. Ya, memang ada ini pangkalannya memang ada khusus untuk nelayan, tapi belinya pakai barcode. Kalau kayak kita pedagang mau beli minyak solar nggak dapat. Harus untuk nelayan. Walaupun kita juragannya mau beli ke Pertamina minyak solar, kalau nggak ada ke nelayan nggak bisa dapat. Walaupun kita banyak uang juragannya. Sekarang kan langka minyak. Minyak itu kan solar kan diutamakan untuk nelayan. Itu yang susah nih. Kasihan gitu lihat nelayan. Yang putih dan kadang-kadang enggak. Terima kasih ya Pak. Jadi oke. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan informasi nih mengenai pasar ikan lokal dari teman kita tadi. Pada kesempatan kali ini juga kita akan lebih lagi mendalami informasi tentang pasar ikan lokal dengan mendatangkan teman-teman kita yang baru. Untuk teman-teman selamat bergabung bersama kita. Halo Kak. Untuk teman-teman ini silakan perkenalan terlebih dahulu. Baik, nama aku Nabila Agustin. Kalau aku Emma dari Wijaya. Oke nih, boleh tertanya sedikit ya? Boleh. Menurut kalian ikan jenis apa saja yang diperjualbelikan di pasar lokal? Jenis ikan yang mereka tangkap seperti ikan kakap, kerapu, bawal, dan masih banyak yang lainnya. Tergantung hasil tangkapan nelayan. Oke, begitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kualitas ikan di pasar lokal? Mereka menjaga dengan air laut agar ikan itu selalu fresh gitu. Dengan air apa sih? Radiator gitu nah. Jadi mereka tuh menjaga itu agar pokoknya tetap fresh. Selanjutnya ya, bagaimana cara menentukan ikan tersebut? Apakah berdasarkan jenisnya atau ukurannya? Harga ikan itu tergantung Kak, tergantung ukuran dan jenisnya. Biasanya jenisnya sama, ukuran berbeda, itu harganya berbeda. Dan ada juga yang ukurannya sama dan jenisnya berbeda, itu harganya juga berbeda karena jenis itu berbeda-beda kelangkaannya. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya Kak, menurut kalian berapa kuantitas pasaran harga ikan di pasar lokal? Untuk pasaran ikan itu tergantung Kak. Biasanya minimal modal beli itu 5.000 dan harga jual itu bisa 10.000 karena banyak faktor-faktor yang ingin dipikirkan untuk nelayan. Kalian dapatkan informasi dari mana kalau boleh tahu? Kami dapat informasinya karena kemarin kami habis ke pasar sampai bertanya-tanya sama pedagang-pedagangnya penawaran. Misi Mbak, boleh kami ingin wawancara tentang ikan? Boleh. Dengan Mbak siapa? Mbak Fani. Bertanya apa? Kami mau nanya, apakah hasil ikan Mbak ini hasil tangkapan atau beli dari nelayan lain? Kalau untuk sekarang kita nyambung karena orang tua kan nggak bisa pergi lagi, nggak bisa bersama lagi, jadi kita nyambungnya dari tahun kedua nggak sendiri lagi.
menjaga kualitas ikan agar masih aman? Kalau di sini kita kan untuk menjaga kualitas ikan kan, misalnya kayak gini kan ikannya baru pulang tuh, nah kita nyiramnya nggak pakai air tawar, kita pakai air laut. Karena apa? Karena kan ini kan ikannya baru tuh, jadi kandungan yang diajikan itu masih bagus dia, karena kandungan garam itu dia masih terjaga, makanya kita nggak pernah pakai air sumur, air tawar tuh nggak pernah, kita selalu pakai air laut. Kita lupa orang untuk nyuci kayak gitu kan, lupa orang menjaga kualitas ikannya. Mbak menentukan harga ikannya itu berdasarkan jenis atau Kalau di sini tergantung ada ukuran jenis ikannya. Nah, misalnya kan kayak gini kan, kayak gini sama kayak gini ini beda harganya. Kalau yang besar beda lagi, lebih mahal dia. Kalau yang kecilnya beda lagi. Nah, sama kayak gini ikannya juga kayak gini beda lagi harganya. Kalau kalian kayak gini lebih murah juga harganya. Itu dia ada 3 faktor, tergantung cuaca, jenis ikan, ukuran, sama karena cuaca kayak gini kan lagi kosong semua kan, lagi nggak ada ikan, jadi harinya agak mahal. untuk harga pasar ikannya biasanya Mbak jual di harga Tergantung pengambilnya berapa. Misalnya kayak sekarang kan paling-paling itu kita ngambil dalam 1 kilo kan 5.000, 10.000 lah paling kita mahal. Karena apa? Karena pengeluaran kita kan kita mau beli plastik juga. Kalau ikannya nggak habis kita mau beli es, mau bayar air untuk orang yang bilang air laut kan. Jadi kita dalam paling mahal dalam 1 kilo itu kita ngambil 10.000. Nah 10.000 itu aja belum bersih. Maksudnya tuh belum bersihnya 10.000 itu kita dapat. 10.000 itu harus dibagi, bayar plastik, bayar es, bayar air untuk orang laut. Nggak ada modal gitu. Modalnya ada, misalnya kan untuk sekarang kan misalnya ngambil kayak gini nih 68, kita jual kan paling bisa 70-an, paling dapat 2.000 kan. Nah 2.000 itu dalam misalnya 10 kilo itu berarti dapatnya 200 kan dalam 10 kilo, ya kan? Itu kan 2.000 itu, 200 itu belum bersihnya. Maksudnya banyak pembagian, mau beli ini, mau beli itu, kayak gitu kan, mau setoran, mau ini, maksudnya belum bersihnya 200 itu kita dapat. Paling bersihnya nanti dapatnya 150, 100, tergantung kan, tergantung pengeluaran kita tuh berapa. Baik, terima kasih ya Mbak. Mbak. Hari ini kita akan membahas hubungan antara pasar ikan lokal dan manajemen. Menurut teman-teman apa hubungannya? Menurut saya, pasar ikan membutuhkan manajemen supaya lebih tertata dengan sistem yang baik. Ikan bisa dijaga kualitasnya, harga tetap stabil dan pembeli lebih percaya. Saya tidak Silakan. Saya tidak sebenarnya setuju karena pasar ikan sudah terlama berdiri dari tradisional. Kalau makin diubah, makin nggak percaya orang-orang gitu. Menurut saya juga keduanya itu memiliki poin yang baik, tapi manajemen itu juga penting. Tapi harus disesuaikan dengan pelan-pelan bantu nelayan dan pedagang agar bisa lebih adil dan efisien. Tapi saya setuju dengan adanya manajemen. Tapi fokusnya harus ke efisien dengan daya saing. Kalau pasar ikan itu mau maju, kita harus memikirkan pengemasan, branding, dan pasar ke daerah lain. Tetapi kita harus memikirkan baik akan membuka peluang ekspor dan mensejahterakan nelayan. Tapi kita juga harus melibatkan yaitu kelompok ikan lokal ataupun nelayan lokal agar tidak terjadi konflik antara pembisnis dan nelayan lokal.